Hai, apa kabar semua? Selamat datang di Opsi Duta. Saya, Aryang Raini, akan memandu podcast kita pada hari ini. Hari ini, kita akan mengundang salah satu narasumber yang spesial karena narasumber ini memiliki peran yang sangat penting di sekolah kita. Sekolah kita yaitu SMK Negeri 2 Tabanan. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 2 Tabanan, yaitu Bapak Putu Agung Mahardika, ST MPD. Bapak, halo. Halo Nggi. Bagaimana kabarnya? Tungkara sehat, baik. Oke, hari ini kita akan tanya-tanya tentang biografi Bapak. Bagaimana? Dapat disampaikan nanti ya? Bisa. Oke. Menanggi ini sehat. Astungkare sehat. Ya. Fisik, mental sehat. Cuma mungkin kantongnya kurang sehat gitu ya? Gitu. Ya, kita akan pengenalan tentang biografi Bapak Putu Agung Mahardika agar pemirsa semua dapat mengetahui dan mengenal Bapak Putu Agung Mahardika lebih baik. Biar informasinya tidak miss ya Pak ya. Oke, yang pertama, karena di awal biasanya kalau kita kenalan kan siapa namanya, asalnya dari mana, ya. Jadi yang pertama kita mau tanya dulu nih, bapaknya berasal dari mana? Bapak dari Pangkung aslinya. Lahirnya di Pangkung, kalau orang tua sebenarnya lahirnya di Penebel, tapi saya lahir di Pangkung Tabanan. Dari kecil, ya dari lahir di sana. Sampai sekarang masih di sana. Oke, berarti kampungnya itu berada di Penebel. Ya, kampungnya di Penebel. Cuma lahirnya memang sudah di Tabanan di Pangkung ya. Sekarang pun tinggalnya di? Ya, di Pangkung masih. Oh iya. Oke. Pangkung. Kakaknya masih di Pangkung. Oh, kakaknya masih di Pangkung. Jadi kalau nanti ketemu bapaknya di Pangkung, di daerah Pangkung Tabanan, ya berarti itu rumah bapaknya ya. Ya bisa. Kadang-kadang juga mungkin ada di Penebel ketika ada acara-acara ya Pak ya. Betul. Tapi pasti selalu berada di hati para guru, pegawai dan siswa di SMK Negeri 2 Tabanan. Astungkara. Saya gajinya naik pasti habis ini. Oke. Lanjut lagi tentang riwayat pendidikan Bapak. Kita ingin mengetahui riwayat pendidikannya Bapak. Mulai dari sekolah dasar, menengah, sampai jenjang pendidikan terakhir yang Bapak tempuh. Bisa diceritakan ya? Saya itu pendidikan TK-nya itu TK Pertiwi yang di sebelah kantor Bupati Tabanan itu loh. Kemudian SD-nya di SD 4 Lot Peken. Kemudian tamat tahun 93 ya. Tamat SD, kemudian SMP ke SMP 1 Tabanan. Itu tamatnya tahun 96. Kemudian lanjut ke SMA 1 Tabanan, tamat tahun 99. Nah kemudian saya melanjutkan kuliah di Atmajaya Yogyakarta. Nah itu ngambil jurusan informatika. Nah waktu itu sebenarnya itu saya enggak paham apa itu informatika, tapi teman-teman bilang oh itu kebut nih liu nih ngalih gitu. Jadi pokoknya komputer gitu. Saya enggak paham sebenarnya. Jadi kemudian saya ikut tes di Atmajaya dan lolos. Di semester awal itu saya ingat sekali karena saya tidak paham. Jadi semester 2 itu setiap kali praktek, saya ceritakan sedikit ya. Setiap praktek itu saya adalah mahasiswa yang terakhir selesai praktek. Itu. Jadi ya bangga. Enggak apa-apa. Bangga. Jadi yang paling selesai perfeksionis. Bukan karena tidak bisa itu. Oh, karena enggak bisa. Bukan karena perfeksionis, karena tidak paham. Jadi selalu kalau praktek selesainya paling akhir. Nah kemudian selama hampir 1 semester itu, semester kedua mulai ya berusaha untuk mengimbangi teman-teman semester 2, tapi tetap masih kalau setiap praktek itu
pulangnya paling akhir gitu. Tetapi, nah semenjak semester ketiga akhirnya saya sempat putus asa sebenarnya. Nah saya cerita aja ya, sempat sebenarnya saya putus asa ingin pindah jurusan gitu. Karena waktu itu sudah yang paling terakhir setiap kali praktek pulangnya. IP saya itu cuman 2, berapa ya, 2,5 atau 2, berapa. Jadi pas-pasan sekali waktu itu. Tapi memang pada zaman itu kan jadi informatika itulah suatu yang baru lah, bisa dikatakan yang baru di Indonesia. Pada saat itu di Bali tidak ada jurusan itu, jadi saya harus keluar Bali untuk nyari ilmu itu S1 itu. Dengan peralatan yang harus dimiliki seorang mahasiswa itu sebuah komputer yang dimana pada saat itu kan komputer harganya gila ya. Itu ya. Waktu itu harga komputer yang ya gila dan langka ya Pak ya? Dan langka, yang layak untuk seorang mahasiswa informatika itu kalau dibandingkan dengan sekarang itu bisa dikatakan harga 2 buah sepeda motor baru lah zaman itu. Karena waktu itu kalau saya tidak salah itu sepeda motor harganya 4 jutaan. Jadi saya dibelikan oleh orang tua komputer itu sekitar 7,5 sampai 8 juta itu waktu itu. Jadi mahal sekali pada saat itu. Pada saat itu ya harga komputer 8 juta pada saat itu. Di mana nilai uang masih ya rendah. Kan tinggi sekali itu. Nah itu dibelikan oleh orang tua waktu itu. Jadi padahal sempat sebenarnya mau apa namanya, mau berhenti mau mengalihkan jurusan karena rasanya kok saya nilainya kecil, kemudian setiap praktek pulang paling terakhir, ada rasa frustasi. Tetapi saya kemudian memotivasi diri karena melihat pengorbanan orang tua kan waktu itu berapa uang yang sudah dikeluarkan oleh orang tua saya untuk saya bisa masuk di Atmajaya itu ya, itu kan lumayan kampus ya untuk ekonomi orang tua saya itu termasuk mahal lah itu. Nah itu akhirnya saya memotivasi diri untuk saya harus sukses di sini gitu. Saya harus pulang dengan membawa ijazah. Akhirnya di tahun kedua itu saya mulailah belajar lebih giat. Singkat cerita saya bisa mengimbangi teman-teman dan bahkan akhirnya dari kalau saya tidak salah ya mohon maaf itu sekitar angkatan saya itu ada 120 atau 150. Saya masuk kategori 20 orang tercepat tamatnya. Wow. Ya walaupun prakteknya paling akhir ya tamatnya yang paling cepat akhirnya gitu. Jadi nah hasilnya prosesnya ya. Lambat tapi hasilnya ya lumayan lah. Okay. Itu perjalanan studi saya. Kemudian saya jadi guru di SMK 2 Tabanan. Kemudian saya melanjutkan S2-nya itu karena saya terjun di bidang pendidikan. Akhirnya saya memutuskan untuk saya harus mendalami pendidikan karena sebelumnya kan teknik itu. Saya harus mendalami pendidikan sehingga S2 saya putuskan untuk melanjutkan di Magister Pendidikan. Itu di Undiksa tahun 2007 sampai 2009 akhir ya. Ya, 2009 akhir di Undiksa dengan jurusan penelitian dan evaluasi pendidikan. Tuh. Nah, itu sementara riwayat studi saya sampai saat ini gitu. Yang sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan. Yang masih berlangsung? Yang masih berlangsung ada S3-nya tapi keren masih jalan. Mohon doa mudah-mudahan bisa. Astagfirullah. Pasti bisa Bapak. Nggih. Melihat proses Bapak sebelumnya yang dari paling lambat. Tapi tanggung jawabnya sudah beda, kesibukan sudah beda. Oh, gitu. Ya, dulu tidak ada beban tanggung jawab, jadi artinya waktu itu kan kalau orang Bali bilang kari truno gitu kan, kari truno kan ngitung apa gitu. Apa-apa masih ditanggung orang tua kan, ngapi dan ngitung apa gitu. Kalau sekarang sudah beda, jadi kesibukannya beda, kemudian ada tanggung jawab yang beda. Itu. Jadi memang butuh pintar-pintar untuk memanage waktu. Tapi kemungkinan besar secepatnya pasti akan Mogiastu. Ya, Astengkare ya. Oke, tadi Bapak sudah panjang lebar tentang S1-nya, tentang S2-nya. Saya ingin tahu pengalaman paling berkesan selama di perguruan tinggi itu apa? Yang paling berkesan? Ini, saya paling berkesan itu sama
dosen pembimbing saya skripsi saya itu. Waktu itu Waktu S1. waktu S1. Jadi kalau enggak salah beliau namanya Prof. Suyoto kalau nggak salah sekarang ya. Itu beliau bilang begini waktu saya bimbingan. Prof, saya mau bimbingan. Kapan saya bisa menemui Bapak Prof? Beliau bilang begini. Saya lebih suka melihat siswa yang sering bimbingan daripada yang jarang-jarang bimbingan. Tahu-tahu sudah jadi skripsinya. Saya lebih suka melihat yang prosesnya. Cuman kan saya berpikir, beliau bilang begitu, beliau ini kan orang sibuk nih. Beliau orang sibuk, enggak mungkin dong Ketemu tiap hari gitu bisa, ya. Terus dia bilang begini, beliaunya bilang begini, pokoknya kalau Agung lihat saya masuk ruangan ini, ruangan beliau itu ya, Agung boleh bimbingan. Saya nanya gini, kapan saya boleh bimbingan Prof? Di luar jadwal gitu ya, di luar jadwal. Beliau bilang, pokoknya kalau Agung lihat saya masuk ruangan ini, Agung boleh bimbingan. Nah, saya tahu nih, Bapak Profnya ini kan Lincah. Bukan. Setiap kali datang setiap kali masuk kerja ya, dia pasti akan selalu masuk ruangan dulu sebelum ke ruang kelas. Nah, sebelum masuk ke ruang kelas, pasti dia masuk gini karena beliau bilang, pokoknya kalau Agung lihat saya di ruangan ini boleh bimbingan gitu kan. Nah, saya tahu nih, beliaunya pasti sebelum mengajar, pasti dia akan masuk ruangan. Baru masuk nih. Iya. Wah, saya pantengin. Pokoknya pagi-pagi saya tungguin dah tuh, sekitar jam 7 saya tungguin. Beliau datang, pasti tidak langsung ke kelas mengajar, pasti masuk ruangan dulu. Begitu masuk ruangan saya pepet dari belakangnya gitu, masuk ruangan, langsung saya sodorkan, Prof bimbingan, Prof bimbingan. Dan beliau sangat sabar sekali. Jadi saya bimbingannya itu walaupun di jadwal kalau saya tidak salah ya waktu itu semestinya bimbingan itu seminggu sekali. Seminggu sekali, tapi saya bisa bimbingan itu hampir setiap hari. Wow. Ya. Wow. Itu jadi saya bimbingan setiap hari itu dengan beliau. Jadi sebelum beliau ngajar dan dilayani. Nah, itu saya salut sekali dengan beliau waktu itu. Beliau mau melayani saya setiap hari. Jadi ya walaupun mungkin bimbingannya tidak bisa lama, tapi paling enggak poin-poin penting yang beliau sampaikan itu saya catat asli bimbingannya. Sehingga itu mungkin yang menyebabkan saya bisa akhirnya menjadi 20 tercepat lah tamatnya gitu. 20 orang tercepat lah tamatnya di angkatan saya gitu. Karena saya bisa menyelesaikan skripsi waktu itu bisa dikatakan sangat cepat itu. Dengan waktu hanya 2 minggu sudah di ACC bisa diujikan gitu. 2 minggu. Tapi sebelum bimbingan itu saya sudah punya persiapan. Jadi sudah punya bahan segala macam. Jadi itu mungkin yang kalau di universitas yang paling berkesan bagi saya gitu. Dilayani dan tidak dipersulit gitu. Tidak dipersulit. Oke. Sangat baik beliaunya. Jadi waktu di Jogja itu gimana menurutnya Bapak perbedaan dengan kehidupan Bapak di Bali waktu di Jogja? Mungkin bisa dibagi sama adik-adik kita nanti yang bakalan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang mungkin mereka, aduh saya takut nih untuk keluar Bali, takut untuk keluar zona nyamannya saya gitu. Gimana menurutnya Bapak? Jadi memang gini ya, kalau waktu terus terang ya, saya sebelum kuliah itu dari SD, SMP, SMA dah bilang, itu selalu dipantau oleh orang tua. Nah ini perbedaannya, selalu dikontrol oleh orang tua dalam artian, jadi orang tua selalu mengingatkan, besok ada ulangan belajar, udah jam sekian belajar. Nah itu, jadi gimana ya, kehidupan saya tuh lebih teratur waktu masih bersama orang tua, kan gitu. Begitu kuliah, orang tua nggak ada. Mungkin itu yang syok saya saat tahun pertama di waktu kuliah itu, karena tidak ada lagi yang mengingatkan untuk belajar. Iya. Tidak ada lagi yang mengingatkan kalau saya main sampai malam, nggak ada. Nggak ada. Kalau mungkin waktu masih SMA, begitu mau keluar sama teman, nanti ingat pulangnya jam 9 sudah pulang ya, atau begitu biasanya harus dari Sabtu. Tapi setelah kuliah mungkin karena dianggap
sudah dewasa, tidak ada lagi yang mengontrol seperti itu. Jadi betul-betul kita harus memanage diri sendiri. Nah itu yang mungkin akhirnya saya agak kebablasan, mungkin tidak pernah belajar gitu sehingga IP saya agak sedikit turun lah mungkin ya yang pertama itu. Tapi disadarkan akan motivasi tadi ya sudah disadarkan. Oh orang tua saya sudah berjuang nih untuk saya sudah biaya yang sudah besar. Nah itu perbedaan mungkin kalau kita di rumah dengan kita menempuh studi di luar gitu ya. Menempuh studi di luar, jadi kita harus benar-benar kontrol diri itu mandiri lah mandiri itu benar-benar harus mandiri kalau sudah di luar. Jadi di uang bulanan juga dijatah kan, kalau kita tidak pintar memanage keuangan juga bisa kacau itu. Iya, makan segala macam. Nah kalau manage keuangan sih saya syukurnya agak bagus lah waktu itu, artinya sehingga tidak pernah sampai kurang uang atau gitu ya dari kiriman orang tua. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau lingkungan di Jogja memang kalau orang bilang kan semboyannya kota pelajar ya, memang di sana itu untuk belajar memang bagus ya. Kalau untuk di Jogja. Tapi di Bali sebenarnya sekarang sudah juga mulai meningkat, artinya karena jurusan-jurusan yang dulunya tidak ada di Bali sekarang sudah ada. Jadi tidak perlu jauh-jauh lah keluar Bali itu. Oke. Jadi itu pengalamannya Bapak tentang menempuh pendidikan di jauh dari orang tua ya. Jadi untuk adik-adik bisa diingat gimana pentingnya peran orang tua kalian di rumah. Jadi kalau dibangunin pagi-pagi nggak boleh marah. Kalau disuruh pulang malam-malam juga nggak boleh marah ya. Selagi ada yang mengingatkan, jadi kalian harus menghargai itu. Ya, menghargai dan bersyukur. Gitu, bersyukur sekali. Nanti ada kalau yang mengingatkan. Pagi-pagi nggak ada yang bangunin, tidurnya kebablasan gitu ya Pak ya. Malamnya juga pulangnya terlalu malam. Jadi itu bisa diambil poin positifnya dari cerita Bapak tadi. Nah sekarang kita berlanjut ke pengalaman berorganisasi Bapak selama masa sekolah. SMA deh. SMA. Kalau SMA ya. Kalau SMA organisasi yang saya pernah ikuti gitu ya. Itu saya dari SMP sebenarnya di SMP. pengurus OSIS. Kalau SMA pengurus OSIS. SMP pengurus OSIS juga. Pengurus inti OSIS lah istilahnya. Bahkan yang dulu pertama program kerja OSIS SMK 2 Tabanan yang pertama, itu kan saya yang bawa. Saya bawa dari program kerja saya waktu OSIS di SMA. Oh iya. Waktu itu kebetulan kok saya nemu program kerja OSIS di rumah waktu itu. Waktu pembentukan OSIS SMK 2 Tabanan yang pertama. Yang pertama kali. Jadi pantesan turunan laptopnya Bapak yang Bapak kasih saya ada folder itu. Folder OSIS-nya ya. Oh ya, itu waktu jadi masih terbawa. Jadi waktu SMK 2 Tabanan ini kan berdiri 2004 Juli ya, saya ke SMK 2 Tabanan itu Januari 2005, jadi baru satu semester SMK 2 Tabanan berdiri, saya masuk di semester kedua itu belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa sama sekali. Dalam artian OSIS nggak ada, karena sekolah baru, gedung juga baru hanya satu waktu itu. Jadi mengawali sekali di sini di SMK 2, jadi kayak membuat ekstra pertama juga saya waktu itu. Pertama ekstranya pramuka ya waktu itu, karena pramuka memang sangat penting. Jadi ekstra yang menurut saya yang paling penting itu pramuka. Nah kebetulan kemudian ada peraturan pemerintah bahwa pramuka wajib menjadi ekstra wajib. Tapi waktu itu memang belum wajib. Tapi waktu itu ekstra pertama yang saya buat itu adalah pramuka. Dan sepak bola kalau nggak salah waktu itu. Kemudian OSIS juga sama, saya bentuk OSIS dengan saya membawa program kerja waktu saya masih jadi OSIS di SMA, tapi saya adaptasi dengan kebutuhan SMK 2 Tabanan yang baru berdiri gitu ya. Ya nggak mungkin dong sama dengan kebutuhan SMA yang sudah lama gitu kan. Jadi kebutuhannya, tapi formatnya, sistematika program kerjanya itu saya mengadopsi waktu saya masih jadi OSIS di SMA gitu. Nah itu organisasi waktu saya SMA. Saya juga waktu itu apalagi ya, kalau organisasi ya itu sih kalau organisasi. Waktu itu yang paling berkesan ya di organisasi yang paling, OSIS-nya. Tapi waktu Bapak jadi OSIS
gimana antusias Bapak waktu jadi OSIS gitu loh, maksudnya, saya jadi OSIS nih, saya Oh gini, mungkin ya betul ada kebanggaan, tapi ada tanggung jawab jelas. Karena mau tidak mau, OSIS itu kan diajak oleh sekolah untuk ikut membantu sekolah dalam proses belajar mengajar di sekolah, kan begitu. ya. Jadi ada rasa bangga karena saya dipilih loh oleh teman-teman. Jadi karena yang namanya pengurus OSIS itu kan pilihan lah bisa dikatakan. Jadi ada rasa kebanggaan. Ada rasa kebanggaan sekaligus ada rasa tanggung jawab. Dan juga ada beban. Bebannya apa? Karena OSIS itu kan pasti akan sering waktunya tersita pada saat pembelajaran. Nah ini kalau kita tidak pintar-pintar memanage waktu, mencari guru yang pas mengajar pada jam itu, bahaya. Akan mengganggu. Ya itu beban sebenarnya juga. Tapi akan mengganggu. waktu itu terganggu tidak pelajarannya Bapak? Pasti. Hasilnya? Ya terus terang waktu saya menjadi OSIS ya artinya mungkin saya waktu itu memanage waktu itu tidak terlalu pintar ya waktu SMA. Dari segi prestasi mungkin ada terganggu. Ada terganggu sedikit. Tetapi satu sisi ada yang berkurang, satu sisi ada yang bertambah. Jadi satu pengalaman, dua ilmu berorganisasi kita dapat. Betul. Itu. Jadi positifnya karena tidak semua orang bisa menjadi pengurus OSIS. Kan begitu? Iya, betul. Dan menjadi pengurus OSIS itu akan mendapatkan pembelajaran di dalamnya. Bagaimana berorganisasi, bagaimana memanage orang, bagaimana memanage uang, bagaimana memanage program kerja. Memanage teman juga ya. Itu dah, memanage orang artinya human resources kan gitu ya. Itu. Kemudian bagaimana memanage waktu. Jadi banyak ilmu yang didapat menjadi pengurus OSIS juga gitu. Ya tapi memang ada yang mungkin ada yang harus dikorbankan karena saya sendiri yang mungkin kurang bisa memanage waktu gitu. Tapi tidak jarang juga pengurus OSIS itu dapat juara gitu. Oh iya, yang pintar memanage waktu itu bagus gitu. Oh, Anggi contohnya ya. Padahal gini-gini agaknya. Saya contoh. Iya. Iya. Angginya dulu pengurus OSIS tapi tetap bisa juara. Ini kakaknya ya mungkin adik-adik siswa SMK. Jadi Kak Angginya ini, Ibu Anggi yang sekarang ya karena sudah jadi staf TU ya. Itu dulunya pengurus OSIS tapi tetap bisa juara gitu. Ya, kalau saya tetap bersyukur ya, pengurus OSIS tapi tidak bisa juara gitu. Yang penting juari. Yang penting juari dulu. Tetapi setelah selesai jadi pengurus OSIS, ya oke lah, prestasi saya agak lumayan lah akhirnya. Oke, jadi tadi sudah diceritakan tentang masa-masa Bapak berorganisasi di sekolah ya. Tentang gimana caranya, apa yang didapat dengan ikut organisasi itu. Terus sekarang kita mau beranjak ke karir, jenjang karir Bapak dari awal hingga saat ini. Awal mulai jadi seorang, tamat tadi di Jogja, kan Bapak? Oh iya. Tamat di Jogja, abis itu? Begini, saya cerita. Jadi tamat di Jogja itu, begitu tamat itu saya ngelamar kerja di distributor semen 3 roda waktu itu. Di apa nama perusahaan saya lupa ya. Itu distributor semen 3 roda untuk Bali, NTB, NTT. Bali Nursa. Ya, saya menjadi kayak macam counter sales. Tapi merangkap admin juga. Gitu. Jadi kalau pekerjaan di resminya itu counter sales tapi juga admin juga. Jadi selama kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun awalnya saya ingin kerja ke luar negeri. Setelah 1 tahun ini saya merasa saya butuh tantangan lah. Gitu. Tantangan, saya ingin kerja ke luar negeri sebenarnya. Jadi rencananya ke Australia karena ada teman saya di Australia gitu. Ada teman kebetulan di Australia yang sudah di sana kerja duluan.
Nah pada saat itu eh, pas saya ingin ke Australia itu ada bukaan PNS gitu. Ada bukaan PNS, kemudian ibu saya itu meminta saya untuk ikut tes gitu. Ikut tes yang saat itu dibutuhkan guru SMK. Guru SMK. Ya coba aja iseng-iseng tes gitu ibu saya. Karena saya pada saat itu sudah akan persiapan lah untuk mau kerja di luar negeri gitu. Ya. Nah, kemudian kebetulan juga ipar saya sekarang ya, dulu sih belum ipar gitu. Jadi karena ipar saya ini dulu artinya sebelum jadi ipar memang teman juga gitu. Kakak istri. Ya, kakak sih. Diajak kakaknya biar dapat adiknya gitu ya. Enggak juga, memang kebetulan sudah temenan gitu. Jadi sudah temenan, kebetulan dia ini teman saya ini yang sekarang ipar saya ini juga kerjanya di luar negeri gitu. Kerjanya di luar negeri. Jadi saya pingin waktu itu keluar negeri juga gitu. Tapi ternyata ibu saya itu meminta saya untuk ikut tes PNS gitu. Coba ikut tes PNS dibutuhkan tenaga guru komputer gitu. Ya saya coba iseng-iseng ikut, ya iseng-iseng tapi tetap serius gitu. Walaupun iseng tapi tetap serius. Ikut dan ternyata lolos ke di SMK 2 gitu. Awalnya lucu ini, saya bawa surat tugas itu ke sini kan. Jadi sini kan masih belum kayak sekarang lah artinya. Masih lapangan gitu, enggak bangunan baru satu. Datanglah saya bawa surat tugas. Masuk ke ini di sebelah, ke SD 2 Batanyu. Waktu itu saya enggak tahu dari SD Bu, saya menghadap kepada kepala sekolah. Bapak apa Ibu ya waktu itu ya lupa ya. Pak saya bawa surat tugas, saya melaksanakan tugas di sini. Itu saya bilang, dilihatlah sama gininya. Kepala sekolahnya terkejut waktu itu. Perasaan enggak ada info ada guru baru, kok ada guru baru gitu. Tidak ada surat tugas saya, STM, surat perintah melaksanakan tugasnya itu. Dilihat, loh ini Bapak nih guru SMK 2 Pak, bukan guru SD. Iya Pak benar guru SMK 2. Ini bukan SMK 2 ya? Ini bukan SMK 2 Pak. Loh, terus sekolahnya di mana? Ternyata memang waktu itu sekolahnya baru hanya ada satu gedung, belum ada pagar, jadi ada lapangan aja gitu. Saya kira bukan sekolah waktu itu karena baru mengawali berdiri sekolah. Jadi namanya sekolah baru berdiri kan ya pasti belum ada apa-apa gitu. Jadi saya masuk ke SD dulu, di SD sebelah itu. Kemudian ini di selatan, saya berpikir di mana ada sekolah di selatan? Di sekolah sebelah kan lapangan Bu, ini kompon Pak sekolahnya gitu. Di lapangan pada saya ke satu gedung itu ternyata di gedung itu sudah ada Bapak kepala sekolahnya. Kemudian saya diterima, jadi memang pertama saya langsung menjadi guru produktif. Sampai tahun berapa ya? 2007 kalau nggak salah. Baru kemudian saya menjadi kepala bengkel. 2006-2007 kalau nggak salah saya. Jadi pembina OSIS juga. Jadi banyak rangkap kerja lah waktu itu karena gurunya juga masih sedikit. Jadi pembina OSIS juga, kepala bengkel juga. Apa juga waktu itu ya. 2006-2007 saya lupa itu. Kemudian sampai 2010. Nah 2010 itu saya diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi waka kurikulum hampir selama 8 tahun sampai 2018. Kemudian di tahun 2018 saya diberi kepercayaan untuk langsung menjadi kepala sekolah di SMK 2 Tabanan. Ya. Nah kebetulan pada saat itu Bapak Kepala Sekolah yang lama juga sudah pensiun. Ya, jadi langsung menggantikan Bapak kepala sekolah yang lama, jadi Pak Ketut Darmite. Ya, berarti Bapak jadi kepala sekolah itu umurnya masih tergolong muda ya untuk seorang kepala sekolah? Ya, umur kalau dibilang muda sih relatif ya, umur 38 tahun lah waktu 38 itu ya. tahun. Tapi kalau sekarang kan banyak yang kepala sekolah muda-muda. Ya. Itu. Gimana rasanya sekarang dari yang seorang guru biasa, habis itu jadi seorang waka kesiswaan dan sekarang waka kurikulum. waka kurikulum dan sekarang jadi seorang kepala sekolah.
Ya memang itu memang perjalanan karir ya. Memang kalau menurut saya itu karena dari awal saya memang selalu let it flow gitulah istilahnya ya, biarkan mengalir seperti apa adanya gitu. Jadi memang sudah yang penting dalam diri saya itu yang penting saya bekerja semaksimal mungkin untuk sekolah ini gitu. Jadi terlepas itu mau jadi apa gitu, yang penting saya sudah bekerja maksimal gitu. Nah, Tantangan terberatnya apa Pak menjadi seorang kepala sekolah? Ya jelas tanggung jawabnya. Kan tanggung jawab tertinggi di suatu sekolah kan kepala sekolah. Di sekolah itu pasti yang menjadi beratnya atau bebannya itu adalah beban tanggung jawab. Ya, itu. Tapi selama ini masih bertahan ya Mas? Oh iya, kita kan syukurnya kita kan didukung oleh teamwork yang bagus. Nah itu, jadi kalau nggak ada tim, wah berat. Namanya sekolah harus memang teamwork. Jadi makanya saya sering bilang kalau kita mendapat prestasi itu, wah ini anaknya dapat prestasi gini Pak, selamat Pak. Oh ini atas kerjasama tim kita gitu. Gak bisa kita sendiri-sendiri. Jadi ngakuin prestasi siswa itu sendiri itu nggak boleh, nggak bisa itu. Karena itu ada teamwork yang apa namanya? Yang bekerja di sana. Saling support lah. Nggak bisa, artinya kita di suatu sekolah itu kompleks. Jadi perlu kolaborasi di semua bidang. Karena menyangkut banyak orang ya Pak. Iya, karena menyangkut banyak orang. Jadi kalau saya ibaratkan kepala sekolah itu bagian dari tim. Itu. Bagian dari tim, bagian dari sekolah saja. Karena sekolah itu tim gitu. Itu. Kalau ada kepala sekolah sendiri juga nggak mungkin. Nggak bisa. Iya. Jadi selanjutnya fasilitas yang ingin Bapak bangun untuk SMK 2 apa? Oh, kalau ke depan nih program saya itu untuk menambah fasilitas lab. Ya, menambah fasilitas atau memperluas lab lah artinya. Terutama di lab Perwisata Boga. Ya, Boga karena peminatnya banyak. Ya, karena dengan jumlah siswanya yang sudah meningkat, jadi perlu ada menurut saya penambahan lab kalau untuk di sarana ya, sarana prasarana. Gitu. Plus juga alat-alat kita perbarui sesuai dengan kebutuhan Dudi saat ini. Ya, tapi karena apa? Karena sekarang kan artinya di Dudi sudah, karena kita harus mengikuti perkembangan di Dudi itu. Jadi apa yang dipakai di Dudi ya kita harus ikut itu gitu loh. Nggak bisa kita artinya Dudi mau nganggo A kita masih pakai B, itu nggak bisa. Jadi SMK itu benar-benar kompleks banget ya Pak. Kompleks sekali. Harus menyamakan dengan era. Ya dengan zaman. Dengan Dudi. Iya, kemajuan teknologi segala macam. Karena kan tujuan SMK kan BMW ini bekerja melanjutkan wirausaha. Nah kalau kita tidak bisa menyamakan kebutuhan dari tempat yang akan lulusan kita bekerja, ya kan susah. Betul. Jadi contoh misalnya di suatu restoran atau suatu hotel, menu makanan yang favorit saat ini misalnya apa? Anggaplah nasi goreng telur gitu misalnya. Saya analogikan. Kita masih ngajarin bikin nasi goreng kampung. Nah kayak gitu modelnya. Ya kan enggak nyambung lah artinya. Jadi kita harus menyamakan dengan Dudi. Begitu kita samakan dengan kebutuhan Dudi, otomatis ada faktor-faktor pendukung yang juga harus kita samakan. Contohnya itu kurikulumnya, sarana prasarananya. Kita harus samakan supaya lulusan SMK itu, di sekolah kita ya utamanya, begitu tamat dia nggak perlu adaptasi lagi. Siap kerja ya. Langsung sudah tidak terkejut gitu loh, dia mestinya pakai kompor yang berapa part stop ya. Saya kurang paham itu. Jadi di hotel dia pakai yang tungku sumbu 4 itu. Itu di sekolah juga harus sama seperti itu. Ya, betul. Nggak bisa kita pakai yang hanya 2 apinya itu kan nggak bisa. Benar.
harus disesuaikan. Begitu juga di jurusan-jurusan yang lain. Jadi harus mengikuti itu. Nah, terkait dengan fasilitas tadi, gimana menurutnya Bapak tentang studio kita ini? Kalau studio kita nih yang studio broadcast ini memang ya saya bersyukur ya yang pertama kan ada dan sekarang sudah alat-alatnya sudah mulai agak lengkap lah. Bisa dibilang agak lengkap untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah kita di jurusan multimedia atau DKV saat ini yang dibilangnya. Sehingga anak-anak bisa ya paling tidak sudah tahu mini studio itu seperti apa gitu. Kalau broadcast kayak gimana. Nah, kayak sekarang bikin podcast jadi anak-anak yang mengoperasikan semua ini bagus ya. Jadi kalian sudah punya pengalaman. Jadi nanti kalau misalnya kerja di tempat yang ada kaitannya dengan broadcast, kalian sudah tidak terkejut nanti sistemnya seperti ini. Mau di kameramen, mau di operator itu. Jadi sudah kayak mini studio lah, ini sudah lumayan lah. Nih. Tapi nanti kalau memang bisa dikembangkan lagi, kita kembangkan lagi. Oke, kita sekarang berlanjut ke opsi ya. Menurutnya Bapak, kita kan selanjutnya mudah-mudahan ini reguler nanti ya tentang opsi duta ini. Selanjutnya kegiatan kita ingin mengundang siswa-siswa berprestasi. Jadi siswa-siswa berprestasi kita undang. Bagaimana menurutnya Bapak tentang keinginan kita itu? Bagus. Jadi nanti dirancang aja lagi podcastnya. Jadi dicari sambil jalan itu kan dicari form terbaik lah. Form terbaik. Kalau bisa tidak hanya di studio misalnya podcastnya, bisa di luar ruangan, alatnya yang disetting. Nah gimana strateginya kalau di luar ruangan kan gitu. Strategi untuk kamu bikin podcast di luar ruangan itu seperti apa. Jadi alat operatingnya seperti apa. Nah itu perlu dipelajari dulu kan gitu ya. Jadi biar kamu siap lah nanti di segala medan gitu. Nah sekarang untuk rencana itu bagus sekali. Memang kita harus perlu bincang-bincang. Cuman kalau boleh saran itu biar kalau bisa podcast itu agak santai lah. Santai. Masing bos tegang gitu. Ya. Nah, kalau bisa ada penonton bagus. Ini kurang penonton nih sebenarnya. Ada gininya ya yang memberikan. Ya, ada motivasinya. Karena ada biasanya peran penonton penting sekali dalam sebuah podcast. Itu. Jadi ada hal-hal yang mana harus memang yang butuh istilahnya kalau di broadcast saya kurang paham ya. Jadi kalau misalnya tepuk tangan kayak gitu-gitu, ketawa itu jadi suasananya kelihatan. Itu. Jadi tidak kelihatan terlalu serius. Jadi untuk yang pertama ini kan kelihatan agak serius nih gitu. Agak serius. Jadi kalau kedepannya kita cari form terbaik lagi. Oke. Jadi tambahkan nanti kalau bisa jadi berapa orang untuk penontonnya gitu ya. Penonton bayaran gitu. Nah semacam itulah gitu. Paling tidak kan juga jadi anak-anak juga tahu jadinya kalau sistem broadcast itu seperti apa, kalau orang podcast seperti apa. Orang syuting itu seperti apa sih? Wah, syutingnya seperti apa gitu loh. Iya, bisa dipertimbangkan nanti ya untuk bukan dipertimbangkan, nanti diprogramkan gitu. Diprogramkan untuk tim kita nanti untuk kegiatan kita selanjutnya. Jadi itu juga akhir dari podcast kita hari ini. Bapaknya memberikan saran untuk kita, sudah menceritakan tadi tentang asal beliau, tentang jenjang pendidikannya, tentang pengalamannya dan juga tentang jenjang karirnya yang kita rasa sudah amat sangat menarik dan ada poin-poin penting yang kita dapat dari pengalaman bapaknya itu yang telah disampaikan oleh bapaknya sendiri. Oke, begitu tadi opsi kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak yang sudah meluangkan waktu di Opsi Duta. Pertemuan kita berikutnya kita akan membacakan kisah-kisah menarik dari para pemirsa. Jadi untuk kalian yang memiliki kisah-kisah menarik dapat mengirimkan kisah kalian di email yang berada di bawah ini. Jadi untuk podcast kita hari ini kita cukupkan pada hari ini.
Sampai ketemu di podcast Opsi Duta berikutnya. Dah.